الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan membahas kitab baru yang kemarin kita selesai dari kitabuz zakah, dan mestinya setelah kitabuz zakah termasuk zakat fitrah pindah ke kitabuz siyam. Akan tetapi kita sudah selesaikan kitabuz siyam itu pada 2 bulan sebelum Ramadan, dan nanti mungkin kita akan ulangi kembali ketika menjelang bulan Ramadan insyaallah kalau Allah panjangkan umur kita. Nah, kita sekarang lompat ke pembahasan kitabul hajj, pembahasan haji. Dan haji ini diwajibkan untuk yang mampu dan sekali seumur hidup. Kalau di dalam syariat ada yang belum wajib lalu haji, maka hajinya tidak gugur, kewajibannya masih hutang. Contohnya anak kecil, bayi diajak haji orang tuanya, maka dalam hadis disebutkan nanti kalau dewasa dia suruh haji lagi. Ada istilah haji wajib yang dikenal oleh para fuqaha namanya hajjatul Islam. Hajjatul Islam itu artinya haji yang dilakukan pertama kali, sehingga yang wajib cuma sekali. Kalau dia ulangi maka nilainya sunnah. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji pertama, namanya pengalaman pertama, maka biasanya ada aja kurangnya. Bahkan tidak jarang sebagian orang tidak ngerti sama sekali. Ana ingat tahun 2005 ada orang dijanjikan naik haji, dia berangkat cuman diantar sampai Mekah dan tidak ada manasik sebelumnya. Sampai di hari Mina dia masih pakai baju, dia belum wukuf di Arafah. Ini sudah hari Mina, artinya sudah selesai wukuf hari kemarin. Ini sekarang kita ketemu tanggal 10. Dia bilang, ya sudah, saya diantar dari Jeddah sama guide-nya, habis itu dilepas gitu saja, nggak ada pengarahan untuk kemana, harus melakukan apa saja, bahkan suruh ganti baju aja dibiarkan. Anak nggak ngerti. Wah, itu subhanallah, di tanggal 10 kan lewat sudah. Hajian itu intinya di tanggal 9 ketika orang wukuf. Kalau seandainya ada orang, ini seandainya ya, kalau sekarang sudah susah sekali. Seandainya ada orang dia baru terbersit niat akan ibadah haji malam tanggal 9. Malam tanggal 9 Dzulhijjah. Kita tahu bahwa ritual ibadah haji itu dimulai sejak bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan haji. Tapi bulan haji dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Allah menyatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kalau ada orang tahu-tahu enggak niat haji dan dia enggak persiapan, tahu-tahu lihat ada orang pakai ihram, berdoa nangis-nangis, ikut gitu. Gaya banget ya, haji kayak enggak niat banget itu. Tahu-tahu dia pengen aja, berangkat. Dulu bisa kayak gitu. Sekarang Masya Allah itu visanya itu. Baik, dia berangkat, kemudian tanggal 9 dia wukuf. Kemudian dia melaksanakan beberapa ritual yang wajib. Habis itu sunnahnya dia tinggalkan. Sah. Hajinya sah. Karena yang rukun dapat. Bahkan kalau seandainya dia bilang, haji berangkat. Tanggal 9 berangkat. Sampai di Mekah orang wukuf sudah selesai. Maghrib. Baik, bagaimana caranya? Dia pergi ke Arafah, dia wukuf sebentar. Setelah wukuf sebentar di Arafah, dia nyusul ke Muzdalifah. Setelah itu ke Mina lempar jumrah. Kemudian dia mabit selama 3 hari. Setelah itu baru pulang. Sah. Para ulama mengatakan setiap malam akan mendahului hari kecuali satu di hari dunia, hari Arafah.
Hari Arafah ini hari mendahului malamnya. Bukan berarti waktunya berubah tiba-tiba, tetapi secara syariat memang berbeda. Kalau kita tahu Ramadan itu dimulai malam baru siang. Artinya kita mulai masuk Ramadan kapan? Setelah terbit hilal. Lalu malam itu malam tanggal 1, besoknya puasa, malamnya tarawih. Itu Ramadan, malam dulu baru siang. Kok ternyata 9 atau 29 Ramadan kelihatan hilal Syawal, ya sudah maghrib langsung sudah nggak tarawehan, besok nggak akan sahur lagi, ya karena memang malam mendahului siang. Siang selesai, malamnya sudah nggak masuk Ramadan. Tapi kalau haji tidak, khusus tanggal 9, kalau seandainya ada orang mau wukuf di Arafah, waktu wukuf dimulai zuhur tanggal 9. Kalau seandainya dia mulai malam 9, tidak benar. Artinya tidak benar itu dia dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau seandainya pagi dia sudah capek terus dia pergi, nggak sah hajinya. Tapi dia harus mulai tanggal 9, mulai zuhur, mulai sampai maghrib. Kemudian dia lanjut ke Muzdalifah. Ada orang terlambat, dia bisa melanjutkan malam 10, atau kalau kita bilang 9 malam. Tanggal 9 malam. Secara penanggalan Hijriyah itu sudah berganti tanggal, tetapi secara syariat untuk wukuf berlaku. Maka sampai dibilang oleh para ulama, setiap hari didahului malam kecuali hari Arafah, malamnya buntut di belakang hari. Begitu. Tapi ini tidak dibahas di hadis ini, ya. Karena memang hadis Umdatul Ahkam itu hanya membahas beberapa hadis yang sahih. Tetapi secara umum haji ini ibadah yang menjadi rukun, tetapi untuk yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya sudah, tidak wajib. Kita memaksa untuk haji, tidak harus. Kalau seandainya memang nggak mampu, wah saya sudah berumur, saya belum haji, tidak apa-apa. Allah akan tuliskan pahalanya kalau kita sudah berusaha. Sakit atau belum mampu bayar, atau bahkan haji pun dihajikan, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Sungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kalian, berhajilah kalian. Ada seorang sahabat nyeletuk, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Apakah wajib setiap tahun? Nabi SAW diam. Diulangi lagi, "Ya Rasul, kewajibannya tiap tahun?" Nabi SAW diam. Lalu beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum." Kalau aku jawab iya, nanti haji betul-betul wajib. Wajib tiap tahun dan kalian gak bakal bisa. Kita bayangkan itu para sahabat, orang yang dekat dengan Mekah saja, kalau tiap tahun ya susah. Ada biografi ulama yang tiap tahun haji karena dia penduduk Mekah. Namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah 80 kali haji. Dan beliau setiap tahun melaksanakan ibadah haji mengatakan, "Allahumma la taj'al hadza akhir ahdin bika." Ya Allah, jangan jadikan haji ini kesempatan terakhir. Pengen tahun depan haji lagi, doa dengan itu yang sama lagi. Haji lagi tahun depannya, doa dengan itu lagi yang sama, haji lagi. Terus begitu sampai akhirnya di umur ke-80-an atau 80 kali beliau mengatakan, "Ana malu mau doa itu lagi. Sudah terlalu sering saya berdoa, subhanallah tahun depannya wafat." Ya. Dan orang yang sudah haji, dia akan merasa bapernya tinggi. Lihat jamaah haji berangkat, ya Allah, nikmat sekali. Ada seni berjubel-jubel, ya. Ini bukan demo, tetapi ibadah. Ya, ketika seorang nangis, melempar jumroh dengan takbir, berdoa dengan kaum muslimin, talbiyah, wah luar biasa itu, syiar-syiar semuanya itu orang kangen sekali. Sampai subhanallah, di antara nukilan yang jarang memang dibahas, doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya dengan Hajar di sana, beliau berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, keturunanku di tempat enggak ada apa-apanya.
Tidak ada makanan, wasilah, apa, tidak ada semuanya, agar mereka bisa menunaikan salat ibadah kepada Engkau. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati-hati manusia berduyun-duyun datang ke mereka. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir mengatakan, subhanallah, ketika orang datang ke tanah itu, haji atau umrah, Allah jadikan tambah kangen, tambah sering, tambah kangen. Saya kenal sama orang Jember, dulu pernah ngomong dia, anak belum lulus, dia cerita, saya orang Jember, saya kerja di apa gitu, lupa, PLN atau apa gitu. Dia umrah dan jabatannya lumayan gitu. Dan setelah merasakan umrah enak, dia umrah tiap tahun, bahkan tabungan, bonus, apa itu dipakai umrah terus. Teman-temannya kan nggak ngerasakan. Teman-temannya bilang, ya umrah nggak apa-apa ibadah, tapi sekali dua kali ngapain berkali-kali, kata dia. Semuanya dihabiskan untuk umrah. Ente nggak ngerasakan yang ana rasakan. Ana ini setiap tahun tuh kayak kurang kalau nggak berangkat gitu. Insya Allah luar biasa. Ya memang orang beda-beda kemampuannya. Tapi kita katakan memang sebagian ibadah Allah jadikan patokannya mampu. Kalau tidak mampu tidak usah memaksakan. Ya, kalau ada orang menunaikan ibadah haji, duitnya utang, sah apa enggak? Jawabannya sah dan tetap boleh. Wong orang haji nyolong saja sah hajinya, sah. Tapi dosa tetap. Orang itu ketika berangkat, dia mungkin bisa bangga dengan beberapa kali, apalagi fasilitas, atau mungkin dia ahlul medsos wal jamaah. Jadi dia posting, ini saya sedang depan Ka'bah nih guys, saya lagi di Jabal Rahmah, saya mau lompat ini. Jadi dia bikin status tiap gerakan, sampai ini saya di Baqi, mungkin giliran saya besok kayak gitu. Ini semua dikit-dikit pengen sensasi. Nah subhanallah, ikhlas susah, diterima nggak ada jaminan, tapi orang bangga dengan kayak gitu. Kita katakan kalau ada orang memiliki ibadah dengan berbagai dosa, kekurangan, kesalahan, maka haji pertama sah menggugurkan haji Islam. Haji pertama dengan segala kekurangannya, lalu nyesal dia, kenapa sembelihan saya lakukan sebelum waktunya, kenapa dulu saya tidak berihram dari miqatnya, kenapa saya tidak melaksanakan ibadah dan zikir yang sunnah, saya malah kelayapan ke sana kemari, foto-foto, giliran doanya paling bareng-bareng dituntun, habis itu buyar. Rugi banget, saya pengen ngulangi 20 kali. Antum ulangi 20 kali, nilainya sunnah. Tapi haji wajib itu berlaku dulu yang pertama, dengan segala nano-nanonya itu yang pertama yaitu. Maka kita katakan mestinya seorang ketika ibadah haji latihan dulu yang benar. Itu sakral benar itu. Sakral orang mau ibadah haji, sehingga Nabi SAW menyatakan litakhudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Belajar. Ya, manasik itu belajar dari ana mungkin enggak ketemu lagi sama kalian tahun depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelihatan sekali kaum muslimin kalau kita belajar manasik itu tanyanya beneran tuh. Bayar mahal, salah kan enggak enak tuh. Mereka tanya, "Ustaz kalau gini gimana? Ini kalau gini mana?" Semangat, Masya Allah. Coba kayak gitu di pengajian dan pembahas sholat, bahas baca Quran, ini nanya gitu, ini kalau saya baca Qurannya salah gimana? Kan Masya Allah banget itu. Sholat kan tiap hari, haji kan sekali seumur hidup. Coba seandainya semangat itu seperti semangat tiap hari, kan soleh banget meskipun tidak haji. Kan wong Pak Haji juga banyak yang nggak soleh gitu. Orang itu nganggap haji itu kayak satu rutinitas yang akhirnya menyabet gelar. Di pasar ibu-ibu haji itu kalau dia sudah haji pakaiannya beda. Tadinya enggak kudungan jadi kudungan. Orang sudah panggil Bu Haji. Ya, benar kayak begitu. Nanti kalau tidak dipanggil haji ngamuk. Gitu. Dan sampai anak pernah dengar ini beneran ini. Satu kampung dia akan memanggil Pak Haji kalau hajinya berangkat dari kampung, diselamati, dilepas, nanti disambut. Nah ini Pak Haji beneran. Tapi kalau dia jadi tenaga kerja di Arab Saudi, mau jempalian di depan Ka'bah enggak Pak Haji. Bahkan mereka punya kebiasaan songkok putih itu yang make yang sudah haji.
Ya, makanya saya pakai hitam. Ya, ya kebetulan aja. Tapi maksud ana, ini penilaian apa kayak begini? Tapi ini laris manis, ana bilang. Belum lagi kemungkaran berikutnya. Orang ketika tidak bisa ibadah haji, badalkan. Artinya ada yang minta di sana untuk menggantikan, kebetulan orang tua saya, istri saya, keluarga saya meninggal, saya minta dibadalkan untuk haji. Siap. Kirim ke orang yang akan menghajikan. Subhanallah, orang ini enggak amanah. Jadi yang dihajikan ini enggak cuma satu orang. Antum tahu, badal haji itu ada dalam syariat. Tapi syaratnya apa? Yang pertama, orang yang menghajikan sudah harus haji terlebih dahulu. Kalau belum haji, enggak boleh menghajikan orang lain. Yang kedua, haji itu ibadah yang langsung full tempat dan waktunya, enggak bisa dipakai berdua. Contoh, saya puasa sehari, yang namanya orang puasa itu dari subuh sampai maghrib. Kalau seandainya saya mau puasa Ramadan satu hari Senin dipakai untuk mengqadha 2 hari, Senin dan Selasa gitu. Bisa? Ya enggak bisa. Satu hari untuk mengqadha sehari, karena satu hari sudah full dipakai. Haji begitu. Orang berangkat hanya untuk dirinya sendiri. Dia sudah haji, niat untuk menghajikan orang tuanya satu orang. Tahu, karena ada orang pekerja, dia dititipi, ayo sudah tak buka sekalian. Nah, yang mau nitip haji silahkan. Saya membuka jasa untuk badal haji. Nerima 8 orang dihajikan semua. Habis gitu dia bikin kayak sertifikat. Telah dihajikan Bapak ini gini. Haji dia foto di Arafah, foto di depan Ka'bah gini, kirim fotonya, kirim sertifikatnya. Yang nggak ngerti yang di rumah, oh bapakku sudah haji, nggak ngerti antem sama bandit satu itu. Makanya bilang haji itu sakral dan orang perlu belajar biar nggak ketipu setan, jin dan manusia. Ya, dan repot sekali. Orang dulu para masyayikh mengatakan para tulabul ilm itu punya begal-begal. Apa begal-begalnya? Orang yang menghalangi belajar dengan dicarikan duit, akhirnya nggak jadi belajar, mereka cari duit. Nah, ibadah haji ini banyak begalnya. Begal dunia dan akhirat. Artinya selain dia tidak bisa haji sesuai dengan ketentuan faridahnya, karena kayak tadi dibadalkan sampai sekian orang, gagal. Atau ada beberapa guide yang tidak syar'i, ngajari yang tidak benar, yang sunnah tidak dikerjakan, yang tidak sunnah dipaksakan. Repot sekali. Haji itu jihad berat, ikhlas, modalnya apa? Modal fisik, modal harta. Memang kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, naral jihada afdalal a'mal. Kami memandang jihad itu amal yang paling afdal. Hal 'alan nisa'i jihad. Tapi kan untuk para sahabat laki, kalau kita perempuan boleh enggak jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, lakinna jihadun la qitala fi." Jihadnya yang tidak ada perangnya, al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Karena itu berat sekali. Harus sabar, harus apa? Maka perlu persiapan. Haji secara bahasa artinya niat atau menuju. Sehingga ketika diartikan haji maksudnya adalah qasdu baitillahil haram, menuju Mekah. Kemudian berikutnya secara syar'i haji itu artinya adalah menuju tempat khusus, di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus. Dan ada istilah namanya miqat. Miqat itu artinya waktu dan penetapan. Miqat kata para ulama ada 2. Al-mawaqit az-zamaniyah wal mawaqit al-makaniyah. Jadi miqat atau yang sudah ditentukan itu waktunya ditentukan, kemudian yang kedua tempatnya juga ditentukan. Kalau meleset error, hajinya langsung hangus, haji zong. Itu coba kalau ada orang punya titel tuh di depan H ada Z-nya kecil, itu zong tuh. Kalau ada, tapi kan nggak ada. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ada orang haji di bukan waktunya. Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat.
Haji itu dilakukan di bulan-bulan tertentu. Silahkan mau umroh sebagai muqaddimahnya biar hajinya menjadi tamattu', tapi umrohnya dimulai bulan Syawal. Kalau ada orang berangkat di bulan Syawal kemudian dia umroh, persiapan untuk haji tamattu', sah itu. Nanti tinggal nunggu prosesi ibadah haji, lanjut berihram untuk haji. Tapi kalau ada orang mau hajian di bulan Muharram, ini saya pernah dengar, kalau antum searching aja insya Allah dapat nih. Ada orang-orang yang punya kayak gini, rasionalis. Mereka bilang yang penting ibadahnya, kenapa harus terikat dengan waktu? Kalau sekarang kaum muslimin tumplek-blek gitu susah, kenapa kita tidak menjadikan semua tahun sebagai bulan haji katanya gitu. Ya karepmu, kalau mau berangkat sana sudah. Orang mau hajian di bulan Dzulhijjah dia salah-salahkan, dia pengen hajian ketika orang-orang sudah selesai. Ya silahkan, tapi ngawur itu. Ini sama dengan yang kedua. Orang ketika ibadah haji berangkat ke Mekah bayar mahal sampai sabar-sabar panasnya apanya segala macam, dia pengen haji di Indonesia, datang ke gunung atau ke kuburan, tawaf. Itu namanya apa itu? Ya, Nabi SAW nggak ngajari kayak gitu, itu selesai sudah. Jadi kita katakan ini namanya penentuan. Ada waktu yang sudah ditentukan dan ada tempat yang sudah ditentukan. Pembahasan kita ada 2 bab. Ini kan kita selalu punya niat banyak hadisnya. Kalau nggak kebahas semua kan dapat niatnya. Ya, babnya ada 2. Yang pertama pembahasan tentang miqat atau mulai di mana orang berihram. Setelah itu baru yang kedua pakaian ihram. Pakaian ihram itu bagaimana? Haruskah warnanya tertentu atau perlu dipasangi bendera? Ya, orang kadang sampai ihram itu sudah kelihatan ini kayaknya dari sini ini ihram nih. Enggak kelihatan dari pakaiannya, kelihatan dari gayanya. Kok podo sama yang di kampung saya itu gitu. Kita katakan semua sudah ada ketentuannya. Yang tidak menjadi ketentuan tidak usah dipaksakan, biarkan seperti itu. Ada orang mengatakan mestinya ihram itu harus pakai mukennah. Kata siapa? Tidak harus. Tidak harus. Ibu-ibu tidak ada ketentuannya. Ketentuannya hanya ada dalam satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang penting begini gitu aja. Sisanya bebas. Harus pakai mukennah, kalau tidak harus pakai warna hijau, harus pakai ini. Tidak harus. Baik. Yang pertama yang dibahas ada 2 hadis aja tentang miqat tempat yang ditentukan Nabi SAW. Mulai dari mana orang berihram? Kita tahu bahwa haji atau umroh, orang yang akan memulai nusuk, dia masuk ke dalam ihram. Ketika dia selesai namanya tahallul atau kembali halal. Kalau dia sudah mulai masuk, maka dia sudah namanya muhrim. Ini makna yang benar, bukan seperti yang orang Indonesia bilang, "Afwan saya enggak muhrim" gitu. Ya iya, kalau di sini enggak muhrim. Muhrim itu kalau mau ihram di sana. Kalau di sini namanya bukan muhrim, tapi maksud mereka mahram. Enggak mau salaman, saya enggak mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram gitu. Baik. Ini orang ketika akan berihram, maka kapan mulai ihramnya? Itu yang dibahas dengan adanya tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ihram sebelum dari tempat itu tidak apa-apa, tapi kalau lewat dari tempat itu, nah ini yang ada hukumannya. Ini yang disebut orang kena dam. Orang kena dam itu maksudnya membayar denda karena dia melewati miqat dalam keadaan tidak berihram. Tapi kalau dia sudah berihram sebelumnya karena khawatir kelewatan, aman. Contohnya ada orang dari Indonesia sudah berihram dari bandara, maksudnya dari bandara dia sudah mandi, sudah siapkan kain ihramnya disarungin di sini, kemudian pakaian atasnya sudah tinggal ganti. Jadi dia pakai baju koko tapi dalamnya sudah nggak pakai kaos dalam, kemudian bawahnya juga tinggal lepas pakaian dalamnya, tapi dia sudah pakai sarung. Nanti di pesawat dia tinggal bajunya dicopot, pakai selendangnya, pakaian yang lain dicopot, sudah tinggal pakai itu. Nah, ihram sebelum waktunya boleh. Tapi kalau seandainya kelewatan itu yang tidak boleh. Yang kedua, kata-kata ihram
itu kalau dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah atau hajj. Kalau baru pakai pakaian itu namanya bukan ihram. Sudah ihram sampean, sudah ini mana bajunya sudah kayak gini, sudah ganteng gini gitu. Enggak, bukan itu yang dikatakan ihram. Ihram itu kalau sudah masuk ke nusuk, mutalabbis bin nusuk. Kalau dia sudah masuk. Kalau cuma pakai pakaian ihram namanya al-isti'dad lil ihram. Itu baru siap-siap. Seperti itu. Baik. Ada hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarna al-manazil wa li ahli al-Yamani Yalamlam. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menentukan tempat-tempat untuk mulai ihram dari berbagai belahan dunia. Tapi tidak semua belahan dunia bisa dibagi-bagi tempat ihramnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini ada 4. Sehingga orang yang lewat di 4 tempat ini dihukumi sama dengan yang punya tempat 4 itu. Misalkan kita jauh, nah, tapi kita pas masuk lewat gerbangnya siapa? Salah satu dari yang 4 itu. Berarti hukum kita sama dengan orang yang disebutkan dalam hadis ini di arah itu. Nah, ada tambahan dalam satu riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk penduduk Irak, namanya Dzatu Irq. Baik, ini yang 4 apa saja? Yang pertama, untuk orang yang datang dari Madinah, mereka akan memulai ihramnya dari tempat namanya Dzal Hulaifah. Dzal Hulaifah sekarang dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, tempat yang paling jauh dari Mekah. Dan ini kisaran sekitar 15 menit kalau naik bis dari Nabawi ke tempat ini. Kisaran juga kira-kira 50 kiloan. 50 kilo bisa banter. Tapi ya wallahu alam ya, sekitar itu pokoknya. Kalau naik bis itu biasa rata-rata 15 menit. Karena memang jalannya kan gede, satu arah gitu, jadi cepat sekali. Tapi yang jelas kisaran itu sekarang dibangun masjid, kamar mandinya banyak, orang kalau lewat situ gampang untuk ganti ihram. Tapi jamaah biasanya kalau mereka rombongan gitu biasanya dari hotel sudah siap. Jadi lewat situ paling wudhu aja, kemudian kadang mereka sholat sunnah habis itu berangkat. Baik, intinya ini miqatnya penduduk Madinah. Orang Indonesia kalau lewat Madinah maka dia bermiqat dengan miqat itu. Dan ini enak. Jadi dari Indonesia tidak usah bingung-bingung ganti apa segala macam. Naik pesawat mau turun Madinah atau Jeddah, nanti berangkat ke hotel Madinah, baru berangkat ke Mekah lewat gerbangnya Madinah. Ini namanya Dzal Hulaifah. Sekarang dikenal Abyar Ali. Yang kedua, Al-Juhfah. Al-Juhfah ini tempatnya lebih dekat ke Jeddah. Dan ini sekarang dikenal dengan daerah Rabigh. Rabigh itu ada kayak Pertamina-nya Saudi. Di sana ada pabrik minyak besar. Karena memang rame, aslinya itu kampung kecil, tapi karena minyak kedapat di sana, kemudian ada sekarang pusat-pusat industri, jadi besar sekali. Nah, orang yang mau ihram dari arah sana juga banyak. Biasanya orang yang datang lewat sana itu orang Syam. Antum kalau lihat peta, ya, orang Syam itu dibatasi dengan Laut Merah dari Arab Saudi. Jadi daerah Palestina, kemudian Suria, kemudian Yordania, kemudian satu lagi apa itu? Lebanon. Ya, 4 negara itu. Nah, itu perbatasan dengan Arab Saudi dibatasi dengan Laut Merah. Nah, mereka kalau seandainya akan menunaikan ibadah haji atau umrah, nyebrang, terus mereka lewat pesisir. Lewat pesisir, habis itu mereka lewat Juhfah itu, kemudian baru ke Mekah. Itu jalurnya Abu Sufyan dulu ketika akan dihadang oleh Nabi SAW, akan dihadang untuk perang Badar tuh. Nah, itu lewat pesisir.
atau sekarang dikenal dengan jalur Jeddah yang lama, karena jalur Jeddah yang baru ya kayak orang Madinah. Kayak orang Madinah kalau mau lewat ke Jeddah itu nanti misahnya di satu tempat gitu, ada ini ke Jeddah, ini ke Mekah gitu. Tapi jalurnya sama. Kalau yang lama, nah ini. Baik. Orang Syam mereka lewat situ. Tapi orang Syam banyak yang zaman sekarang mau hajian lewat Madinah dulu. Ketika akan haji mereka ke Madinah dulu berapa hari baru berangkat ke Mekah. Maka mereka diminta untuk berihram dari Dzul Hulaifah. Aslinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan mereka tempat khusus, tempat kalian Al-Juhfah. Tapi mereka nggak lewat situ, mereka lewatnya di Madinah. Maka mereka boleh untuk lewat dari Madinah. Apakah mereka boleh untuk lewat Juhfah setelah mereka lewat Madinah? Kenapa demikian? Karena antara Madinah dan Mekah, kalau Dzul Hulaifah itu di sini, Al-Juhfah di sini. Lebih dekat ke Mekah, tetapi memang tempatnya agak nyimpang gitu. Kalau dari Madinah, ini Madinah di sini, ini Mekah di sini, nanti Dzul Hulaifah di sini. Nanti Juhfah di sini. Karena penduduk Syam seret gini. Tapi mereka mampir Madinah. Nah, boleh atau tidak, mereka tetap tidak ihram. Karena mereka kan sudah punya gerbang sendiri. Kalau seandainya mereka lewat Dzul Hulaifah, cuek aja. Karena mereka akan menuju ke Al-Juhfah. Baru sampai sana mereka ganti, mereka berihram. Boleh atau tidak seperti itu? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Karena dia sudah lewat yang ini. Mestinya dia begitu lewat dan niat ihram, ya sudah langsung ganti pakaian. Tapi mereka bisa mengatakan, loh saya kan sudah ditentukan oleh Nabi SAW di sana. Nah, para ulama beda pendapat ada dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi itu nggak usah kita pusingkan karena kita nggak bakal lewat sana. Baik. Kemudian yang ketiga, wali ahli Najdin qarnal manazil. Untuk daerah Najd. Najd itu tempat yang agak tinggi. Tempat yang ada di Arab Saudi itu di daerah timur seperti Riyadh, kemudian dari Qasim, dari Dammam, dari tempat-tempat itu kalau mau masuk ke Mekah mereka lewat Qarnal Manazil. Qarnal Manazil sekarang dikenal dengan As-Sailul Kabir. Ada masjidnya dibangun tempat Saudi memudahkan kaum muslimin yang akan haji atau umrah lewat situ. Baik. Kalau orang dari belakang Ahlul Iraq, bukan Ahlul Iraq tapi Ahlul Najd. Ini kan gerbangnya orang-orang Najd. Kalau yang di belakang, ya silahkan jadikan gerbang ini untuk kalian juga. Seperti penduduk Irak. Penduduk Irak mereka kalau mau umrah atau mau haji, mereka lewat miqat yang memang segini. Baik. Kemudian yang terakhir, Yalamlam. Yalamlam ini untuk orang Yaman. Dan orang Yaman posisinya memang di arah yang melewati gerbang Yalamlam itu. Indonesia kalau akan melewati itu, mereka pesawat itu akan turun dan sejajar dengan Yalamlam. Maka kalau kita naik pesawat dan akan ihram biasanya dari Jakarta menuju Jeddah dan memang tujuannya ngangkut jemaah umrah, biasanya ada pengumuman. Biasanya ada pengumuman, nanti kisaran sekian menit lagi kita akan mulai melewati muhadzatul ihram. Kalau Saudi Airlines kayak gitu. Anda nggak ngerti pesawat yang lain, tapi biasanya sih iya sama. Karena memang itu sakral banget. Jadi dari maskapai akan berikan pengumuman, entar lagi kita akan sejajar dengan miqat. Yang mau ihram siap-siap. Ya udah siap-siap. Bajunya dilepas, semuanya apa? Nanti duduk diumumkan lagi. Sekarang kita sudah muhadzatul ihram, muhadzatul miqat. Kita sudah sejajar dengan miqat. Ya Allah, bismillah. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan. Berangkat langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Gitu. Ketiduran ya bablas. Baik, berarti ini ada 4. Dzul Hulaifah, Al-Juhfah, Qarnal Manazil, Yalamlam. Bir Ali, Rabigh, Sailul Kabir, Yalamlam. Enggak usah dihafalin. Antum pokoknya ngerti hukumnya orang mau berihram mesti lewat miqat. Baik. Ada yang kelima, tadi Anda sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata irq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tempat khusus untuk orang Irak
tempat namanya Dzatu Irq. Ini nama tempat. Kenapa tidak cukup dengan Qarnal Manazil? Kan sama-sama dari timur. Mereka mengatakan tempat kami itu agak miring. Kalau kita harus ke Qarnal Manazil berat. Kalau kita harus mampir ke Qarnal Manazil berat. Kita memang dari timur, tetapi kita agak lurus begini, nanti paling-palingnya kita ini akan sejajar aja dengan Qarnal Manazil. Kalau kita harus mampir Qarnal Manazil jauh sekali. Maka Nabi SAW memberikan tempat yang sejajar, yaitu Dzatu Irqin. Meskipun para ulama beda pendapat, ini sebenarnya hadis ini betul-betul dari Nabi SAW atau dari Umar. Apa alasannya? Karena di zaman Nabi SAW penduduk Irak belum ada yang Islam. Yang usul dan ngeluh siapa? Sehingga mereka mengatakan riwayat kepada Nabi SAW itu tidak benar. Tetapi miqat itu ditentukan oleh Umar. Dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab dikeluhin oleh orang-orang Irak. Akhirnya beliau mengatakan, ya sudah kalian lihat yang sejajar dengan Qarnal Manazil apa? Ada tempat yang sejajar dengan Qarnal Manazil dari arah kami namanya Dzatu Irq. Ya sudah kalian dari situ. Itu di zaman kekhilafahan Umar radhiyallahu an. Dan memang Asy-Syalbani kalau tidak salah beliau mensahihkan hadis yang menunjukkan Dzatu Irqin ditentukan oleh Nabi SAW sebagai miqatnya penduduk Irak. Dan ini sebagai alamatun nubuwah, tanda kenabian. Ketika Nabi SAW menyatakan Ahlu Syam besok kalau haji lewat Al-Juhfah, di saat itu orang Syam belum ada yang masuk Islam. Belum ada yang masuk Islam. Bahkan Syam itu kan dipenuhi dengan orang-orang Ahlul Kitab. Baru diserang oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kalau tidak salah, dan berbagai pertempuran banyak di daerah Syam itu. Dan nanti Syam ini juga banyak tempat penyakit taun. Tapi ternyata Nabi SAW belum melihat itu. Beliau sudah mengatakan nanti kalau orang Syam ini akan haji, mereka lewatnya Juhfah. Kata para ulama ini tanda kenabian. Nabi SAW tahu nanti ini akan ditaklukkan kaum muslimin. Dan memang Nabi SAW pernah menyatakan innallaha zawaliyal ard masyariqaha wa magharibaha. Allah menekuk, melipat tanah dan bumi ini untukku. Aku bisa melihat bagian timur, bagian barat, kelihatan semua. Dan nanti kunuz atau kekayaannya betul-betul akan dibawa tunduk di kaum muslimin. Dan ternyata memang benar, futuhat al-islamiyah atau penaklukan dan pelebaran kekuasaan kaum muslimin terjadi. Sayangnya kalau sekarang kita tidak menikmati Islamnya para sahabat dulu, mereka yang berjasa, kok Islam kita jadi beda. Alasannya karena kita pengen menghargai kebudayaan sini. Wah, rugi banget kita. Ya. Baik. Ini namanya miqat. Tadi kita sebutkan bahwa orang yang melewati miqat dia akan kena denda. Para ulama mengatakan memang tidak ada hadis yang khusus spesifik. Orang lewat miqat berarti dia akan bayar denda, tidak. Tetapi ini disimpulkan oleh para ulama, di antara nukilannya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan barang siapa yang ketinggalan manasiknya, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriq dama. Orang yang ketinggalan manasiknya satu atau lupa, maka dia perlu membayar denda menyembelih dam. Seperti itu. Baik, silahkan adzan dulu. Satu hadis panjang ya, insyaallah. Enggak sengaja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang 4 miqat tadi, beliau kemudian mengatakan hunna lahunna. Maksudnya tempat yang 4 itu
untuk para penduduknya. Orang Madinah lewat Dzulhulaifah, orang Syam lewat Juhfah, orang Najd lewat Qarnal Manazil, orang Yaman lewat Yalamlam. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan orang-orang yang lewat situ meskipun bukan orang situ. Seperti Indonesia lewat Yalamlam, bukan orang Yalamlam, bukan orang Yaman juga, tapi dia lewat arah orang Yaman, maka hukum dia mengikuti miqat Yalamlam. Tadi kita sebutkan kalau seandainya ada orang Syam, mestinya dia lewat daerah Al-Juhfah, tapi kok dia lewat Madinah dulu, pengen sholat di Masjid Nabawi, pengen lewat ke Uhud dulu, pengen lihat ke Masjid Quba, lalu dia akan haji dari arah Dzulhulaifah, maka dia boleh melewati miqatnya penduduk Madinah. Tapi dalam hadis dikatakan apa? Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja awil umrah. Tapi untuk orang yang lewat sana karena memang niat untuk ihram, entah ihramnya untuk haji atau ihramnya untuk umrah, lewat miqat niat haji, berarti dia perlu berihram. Kalau lewat miqat tidak niat haji, tidak harus berihram. Memang ada yang lewat sana nggak pengen haji, ya banyak. Contohnya ada orang ke sana pengen berobat, atau dokter dari luar berangkat ke Mekah untuk ngobati pasien, janjian di mustasfa atau rumah sakit Mekah, maka dia berangkat dengan bajunya, dia berangkat dengan peralatan kesehatannya, berangkat gak niat ihram, lewat miqat, tidak wajib untuk menunaikan ihram. Sebagian ulama mengatakan hadis ini kalau diambil kesimpulan, setiap orang yang lewat harus ihram. Ini ada pendapat ulama seperti itu karena menghargai tempat katanya. Mulai masuk ke arah tanah yang muqaddasah, mereka lewat miqat lagi, harus berihram. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, yang wajib berihram itu kalau ada orang yang mau umroh atau haji. Kalau enggak niat, ya enggak. Contohnya yang juga disebutkan para ulama dalam buku-buku fikih, orang yang cari kayu bakar. Orang cari kayu bakar, dia nyarinya di Madinah, mau balik ke arah Mekah. Enggak, bukan orang Mekah. Bukan orang Mekah. Dia cuman mau ke sana saja. Rumahnya itu antara Mekah dan Madinah. Cari kayu bakarnya jauh sekali. Kalau orang sekarang jauhnya itu kan ngopi, kan? Orang bilang apa? Ngopinya kurang jauh katanya. Baik, ini cari kayu bakar, setelah itu mau balik ke Mekah. Lewat miqat, tidak harus ihram. Kalau memang nggak pengen ihram, nggak pengen umrah atau haji. Termasuk sekarang, antum tahu kan sudah ngikutin berita-berita itu. Kalau sudah mepet musim haji, yang masuk ke kawasan itu wajib punya tasrih, wajib punya surat izin haji. Meskipun orang tinggal di Arab Saudi, antum bayangkan di sana bisa haji tiap tahun. Kata siapa? Ya enggak, sama aja. Di sana peraturannya ketat. Peraturan yang diumumkan di masyarakat Arab Saudi, entah mereka penduduk asli atau pendatang, dikatakan haji itu hanya 5 tahun sekali, ada namanya tasrih haji. Kalau kita sudah pernah ibadah haji di 5 tahun itu, nama kita di Wizaratul Hajj atau Kementerian Haji merah. Setelah 5 tahun jadi hijau lagi. Anda masukkan nomor KTP anak, tek gitu, hijau, boleh haji. Nanti kalau anak hajian, maka selama 5 tahun warna anak merah di situ, nggak boleh haji lagi. Melanggar, masya Allah sudah siap deportasi. Bukan masya Allah, itu innalillah. Ya, jadi dia siap untuk deportasi. Orang Arab Saudi melanggar siap dihukum sampai 300.000 real. Karena dia misalkan ngantar orang haji tanpa tasrih, diancam kayak gitu. Allah alam sih sudah dipraktekkan atau belum. Kalau ancamannya banyak sekali. Ya, dulu banyak orang yang melanggar sampai lari-lari ke gunung, padang pasir gitu. Mereka nggak banyak tasrih berangkat. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang ketat sekali. Nah, sekarang ada penduduk Mekah. Penduduk Mekah punya saudara di Madinah. Dia main ke Madinah. Nanti ketika dia akan balik ke Mekah, ternyata sudah banyak pemeriksaan. Dilihat, kamu kemana? Ke Mekah. Ngapain? Saya orang Mekah. Mana KTP-nya? KTP-nya itu kelihatan. Dikeluarkan di mana KTP-nya? Isdar Mekah. Silahkan masuk. Tapi sekarang diketatin lagi.
penduduk Mekah masuk kok pakai pakaian ihram. Ente jangan-jangan gaya tok ini, nggak boleh. Mana tasrihnya? Nggak punya tasrih, pakai baju biasa. Kalau disuruh pakai baju biasa, otomatis dia kena dam. Tapi namanya orang yang nggak punya tasrih, bayar tasrih harganya sampai 15.000 real. Kalau bayar dam kan 500 real aja. Akhirnya sudah nggak apa-apa, pakai baju aja. Pakai baju nanti sampai Mekah, dia pakai ihram lagi, masuk lagi, nah nanti bayar dam dia 500. Sekarang ketat lagi, mau pakai baju tetap balik, nggak boleh. Semakin ketat, sekarang semakin ketat. Tapi sebenarnya pengetatan itu bukan seperti yang digembor-gemborkan orang yang nggak suka Arab Saudi. Wah, mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Yang nggak kayak gitu. Itu tujuan untuk maslahat kaum muslimin semua. Kita yang di negara-negara ini nggak ridho. Orang tua kita, tetangga kita, saudara kita berangkat ibadah haji, kemudian sampai sana mati karena desak-desaan. Kita nggak ridho. Gimana ngaturnya itu? Kok bisa mereka desak-desaan sampai meninggal? Nah, karena tidak ditertibkan. Orang yang pencolotan itu kan dari sini kan nggak mungkin mencolot, bayar pesawat nggak mungkin, gelantungan di rodanya nggak mungkin. Tapi yang paling mungkin itu yang tinggal di Arab Saudi. Tapi Arab Saudi ini kuat, Arab Saudi ini kencang sekali dalam menerapkan peraturan, dan itu maslahatnya kita rasakan. Kita ini keluarga kita haji, kita tenang, gitu maksudnya. Baik, intinya kalau seandainya ada orang memang dia datang ke Mekah bukan untuk keperluan ihram, tapi mau pulang ke rumahnya, atau mau berobat, atau mau jualan. Berangkat ibadah haji memang untuk jualan, maka dia tidak wajib untuk berihram meskipun lewat miqat. Ana katakan ini namanya miqat. Yang tidak disebutkan dalam miqat ini maka bukan miqat buatan, tidak boleh. Ada orang bilang fatwanya sudah Jeddah miqat. Kata siapa? Kok bisa miqat ini Jeddah? Siapa yang bilang itu? Itu sudah lewat. Ya lam sini, Jeddah sini. Seret kelewatan, mestinya dia balik. Dia balik. Para ulama mengatakan orang yang lewat miqat tanpa ihram padahal dia mau bermanasik umrah atau haji, maka dia hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, dia balik ke miqat itu lalu dia berihram balik sana, atau dia bayar dam. Sebagian ulama bahkan disebutkan dalam buku ini, sebagian ulama mengatakan meskipun dia balik ke miqat tetap kena denda. Kenapa? Tadi kelewatan. Tapi yang pendapat yang benar, meskipun dia kelewatan, kalau dia mau balik lagi insya Allah nggak kena denda, kan dia sudah balik, aman insya Allah. Seperti itu. Baik, disebutkan dalam hadis ini, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansya, orang yang tinggalnya lebih dekat ke Mekah dari gerbang-gerbang yang tadi. Ini misalkan ini Mekah di sini, Dzul Hulaifah di sini, Al Juhfah di sini, Qarnal Manazil di sini, Yalamlam di sini. Lah rumahnya di sini, di dalam tempat gerbang-gerbang yang sudah ditentukan tadi, maka dia nggak perlu jalan mundur, nggak perlu. Sudah dari situ dia boleh untuk berihram langsung. Famin haitsu ansya, dari mana dia tinggal langsung sudah bismillah dia labbaik Allahumma hajjan dari rumahnya. Meskipun ini pendapat yang disampaikan para ulama untuk haji. Disebutkan dalam hadis ini hatta ahlu Makkah min Makkah, orang yang rumahnya di Mekah. Kalau dia seandainya mau ibadah haji, ya sudah nggak usah keluar jauh-jauh banget ke Juhfah dekat Jeddah atau ke Madinah, atau nggak usah capek-capek, dari rumahnya bismillah sudah berangkat, dan tidak harus ke masjid, tidak harus dia mandi ihram, mandinya pakai zam-zam di Masjidil Haram atau di kamar mandi sana, kemudian sholat pakai ihramnya di dalam masjid, nggak harus, di rumahnya bisa. Dikatakan hatta ahlu Makkah min Makkah, penduduk Mekah berihramnya dari Mekah. Nah, ini yang disebutkan para ulama, ini kalau tujuannya untuk berhaji. Kalau untuk ihram umrah, mereka keluar ke tanah halal. Karena penduduk Mekah kan banyak yang tinggal di dalam kawasan tanah haram. Tanah haram itu luas. Pemerintah Saudi sampai membuat batas. Batasnya kelihatan seperti tiang besar, terus ada tulisan hududul haram. Jadi orang nggak ada alasan, oh anak nggak ngerti kalau ini haram gitu, makanya saya maling. Maling itu tanah halal juga tetap haram.
Ya, tapi maksudnya dari dulu orang itu menghargai tanah haram sampai di zaman orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy mereka meyakini tidak boleh menumpahkan darah di situ. Bahkan jangankan ardul haram, di bulan haram mereka tidak saling menyerang. Bulan-bulan haram mereka menghargai. Maka ketika mereka menculik orang Islam karena mereka balas dendam, karena keluarga mereka dibantai di perang Badar, maka mereka ingin mengeksekusi mati. Seperti ada seorang sahabat namanya Khubayb ibn Adi radhiyallahu an. Ketika akan dibunuh, dibawa keluar ke tanah halal, dibunuhnya di luar. Mereka ngerti tanah haram itu nggak boleh macam-macam. Nah, para ulama mengatakan ahlu Makkah kalau mereka akan berihram untuk umrah, keluar dulu ke tanah halal, berihram di sana baru masuk. Kenapa demikian? Karena haji menggabungkan ibadah di tanah halal dan tanah haram. Tanah haram seperti apa? Mina tanah haram, Masjidil Haram tanah haram. Arafah sudah bukan tanah haram. Arafah itu sudah tanah halal. Muzdalifah masih haram. Makanya dulu orang Quraisy mengatakan nahnu abnaul haram. Kami adalah bangsa yang hidup di tanah haram. Kalaupun haji mereka enggak keluar dari tanah haram. Zaman Nabi SAW datang, beliau syariatkan kita keluar dan wukuf di Arafah. Dan Arafah menjadi tempat paling sakral untuk ibadah haji di tanah halal. Gitu. Nah, ini sudah haji, dia ibadah di tanah halal, tanah haram. Umrah enggak ada wukufnya. Cuman di masjid aja, tawaf, sa'i, tahallul. Lah, gabungkan dengan tanah halalnya di mana? Ini para ulama mengatakan dia keluar dulu begitu. Tapi ini untuk penduduk Mekah. Adapun orang yang tinggal di sana bukan penduduk Mekah. Memang para ulama mengatakan orang yang bukan penduduk Mekah, tapi dia sudah terlanjur tinggal di Mekah, kalau seandainya dia akan umrah dia keluar. Contohnya gimana? Contohnya ada orang berangkat untuk misalkan, wah bengok sudah. Ya, sebentar. Kalau misalkan dia datang ke sana untuk seminar, atau datang ke sana untuk berobat, atau mau main ke sebuah tempat saja tugas, nggak niat ihram, nggak niat umrah, pulang selesai tugas pulang dia, rencana gitu. Sampai sana keluarganya bilang, ente nggak umrah, nggak pengen ini, jam tugasnya terpadat sekali. Ternyata jam kerjanya dipotong, bebas, kamu punya waktu setengah hari untuk istirahat, terserah mau kemana. Hah, nggak pengen ihram? Ya sudahlah anak ihram. Nah, kayak gini dihukumi seperti penduduk Mekah. Penduduk Mekah ketika mereka akan berihram, mereka keluar dari tanah haram ke tanah halal, baru mereka berihram. Ini berlaku untuk orang-orang yang sama tinggal di sana, tadinya niat nggak ihram. Kalau tadinya sudah niat ihram, iya saya mau menunaikan tugas sebagai tenaga kesehatan, tapi saya juga pengen haji. Wah, ini lewat miqat ya harus niat. Meskipun tenaga haji, dia tetap pakai ihram. Kalau dia mau menyamar, nah bayar dam nanti. Bayar dam. Dan tidak boleh orang sengaja berkamuflase, main petak umpet kucing-kucingan. Nanti HK, haji kucing. Ya. Jadi dia pengen biar tidak dicek sama para petugas, akhirnya dia berusaha untuk mengelabui, pakai pakaian apa, nanti kira orang tidak melihat dia mau pakai ihram. Kita katakan mau haji mabrur kok kucing-kucingan begitu. Baik. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya pada pekan depan. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan miqat, dan nanti kita akan berpindah pada pembahasan setelahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulina Nabi Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in.